kepada pembicara kedua, yaitu Bapak Fahmi Sahlan. Namun sebelumnya saya akan membacakan CV beliau. Bapak Fahmi Sahlan, SPD IMIRKH. Beliau ini merupakan pengalaman organisasi dulu, maaf. Nah, untuk beliau ya, dari tahun 2007 hingga tahun 2008 beliau pernah menjabat sebagai Ketua Rohani Islam. Kemudian di tahun 2009 sampai 2010 beliau pernah menjadi Wakil Ketua Keluarga Pelajar Perguruan Aninda Al-Islami, MA Aninda Al-Islami Bekasi. Kemudian tahun 2013 hingga tahun 2014 beliau menjadi Kadif Pendidikan dan Dakwah BEM STIT Al-Ulia Bekasi. Kemudian tahun 2016 hingga tahun 2017 beliau berada di Divisi Pendidikan dan Dakwah PPI IUM. Kemudian tahun 2016 hingga 2017 beliau menjadi Ketua Umum Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama Malaysia. Kemudian di tahun 2017 hingga 2018 beliau menjabat di Divisi Kajian Komisi Pendidikan PPI Dunia. Kemudian aktivitas lainnya, beliau juga pengasuh kajian remaja Masjid Jami At-Taqwa, Taman Wisma Asri, Bekasi Utara. Kemudian beliau juga menjadi pengasuh kajian remaja Karang Taruna, Kelurahan Marga, Bekasi Utara. Kemudian beliau juga pengasuh kajian umum Masjid Jami As-Salam, Citrine, Bekasi Timur Regensi, Bantar Gebang. Beliau Direktur Ma'had Online Ruhama Institute, dan beliau juga menjadi khotib dan imam di beberapa masjid di Kota Bekasi. Nah, selanjutnya kepada Bapak Fahmi Sahlan, saya persilahkan untuk mempresentasikannya. Silakan Pak Fahmi. Baik, terima kasih kepada Ibu Afin. Pertama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Pagi. Baik, yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Bina Insani, Bapak Dr. Indra Muiz, SSNM, beserta seluruh staf jajarannya, Wakil Rektor, seluruh para dekan dan lain sebagainya, para panitia acara, Ibu Afin, Ibu Ruby, semuanya yang saya hormati, dan rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswa yang saya banggakan, baik dari mahasiswa-mahasiswi Bina Insani ataupun dari luar Bina Insani. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya ucapkan betul-betul terima kasih atas kepercayaannya untuk menjadi pemateri pada perbincangan kita kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ini betul-betul melahirkan satu sikap yang baik di masa yang akan datang, insya-Allah. Bu Afin, ini slide-nya saya yang munculkan apa dari Bu Afin? Dari Bapak juga, Mas. Nggak apa-apa, Pak. Silakan. Baik, tadi kita sudah dengarkan, ini otomatis ya, lupa saya. Nah, gini aja nggak apa ya. Tadi kita sudah dengarkan pemaparan yang begitu baik berkenaan dengan toleransi beragama dari Priester Agus. Terima kasih Priester, ilmunya sangat luar biasa. Salam kenal juga Priester dari saya, Fahmi. Saya akan awali perbincangan kita pada kesempatan kali ini berkenaan dengan toleransi adalah apa itu toleransi? Kita ini sering berbincang dengan tema toleransi, tapi banyak di antara kita belum paham betul apa hakikat toleransi itu. Toleransi ini adalah satu sikap, sikap menghargai, sikap menerima perbedaan.
oleh karena dia adalah satu sikap yang melekat pada diri manusia, dan manusia itu tidak pernah lepas dari sikap positif dan sikap negatif. Jadi manusia itu kadang positif, kadang negatif, dan dia selalu fluktuatif, tergantung kondisi yang sedang dihadapi. Oleh karenanya, pembincangan kita ke depan bukan untuk menghilangkan toleransi, sebab dia tidak akan hilang, karena dia melekat pada jiwa, pada karakter manusia. Kadang orang bisa bersikap toleran pada satu kasus, kadang orang bersikap intoleran pada kasus yang lain. Jadi ini agak sulit kalau kita berbincang tentang bagaimana cara hilangkan intoleransi. Itu susah. Sebab dia sikap itu lahir dari manusia itu sendiri. Dan manusia itu kadang positif, kadang negatif. Tidak ada manusia yang stagnan, positif terus tiap hari tak ada, negatif terus tiap hari pun tidak ada. Oleh karena itu yang kita bahas ke depan adalah bagaimana sikap kita kalau kita mendapati kawan kita, rekan kita, atau bahkan diri kita masuk dalam lingkar sikap intoleran. Itu yang akan kita pelajari ke depan. Nah, mudah-mudahan rekan-rekan mahasiswa bisa mengambil satu cara untuk menyikapi sikap intoleran agar ke depan ketika menjadi pemimpin negara misalnya atau bekerja di satu perusahaan bisa menjadi penengah apabila terjadi konflik intoleransi. Yang pertama, berikutnya, ketika ditanya, saya misal ditanya, bagaimana pandangannya tentang toleransi di Indonesia? Terus terang, saya kemarin agak susah menjawabnya, sebab kalau saya jawab dengan apa yang saya rasa, itu akan dipengaruhi dengan tempat saya tinggal. Tidak adil jawaban saya nanti. Kalau saya katakan di Indonesia toleransi sekian-sekian, saya merasa kayaknya saya belum pernah pergi ke Manado, misal saya belum pernah pergi ke Ambon, saya belum pernah pergi ke Papua, saya belum pernah merasakan atmosfer kemasyarakatan di sana. Lagi kemudian nanti kita akan berbincang lebih lebar, tapi ada 3 poin yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini. Pertama, kita akan lihat indeks toleransi mahasiswa. Kenapa saya pilih mahasiswa? Tidak secara umum, sebab mereka adalah generasi yang akan nanti menerima estafet penerus bangsa. Mungkin saat ini toleransi ya sudah baik, sudah luar biasa, tapi masih ada sedikit. Nah, mungkin masa akan datang, kalau mereka tahu apa yang kita bincangkan saat ini, mereka akan bisa membawa lebih baik lagi. Mudah-mudahan. Kita akan membahas kendalanya apa, lalu kita akan cari solusinya seperti apa. Nah, oke. Menurut data, lagi-lagi saya katakan, menurut data ini tidak mewakili jawaban saya. Sebab kalau saya ditanya, ya, bagaimana Indonesia saat ini, nanti saya akan dipengaruhi dengan daerah tempat saya tinggal. Ini adalah jawaban indeks tentang toleransi mahasiswa yang saya ambil datanya dari hasil yang dirilis oleh PPIM UIN Jakarta berkenaan dengan toleransi beragama di tingkat mahasiswa dan perguruan tinggi. Jadi mahasiswa dan dosen serta seluruh staf jajarannya. Nah, mereka merilis hasil bahwa sebanyak 24,89% mahasiswa masih memiliki sikap toleransi beragama yang rendah. Dan sebanyak 5,27% lainnya tergolong memiliki sikap toleransi beragama yang sangat rendah. Bila digabungkan, sebanyak 30,16% mahasiswa Indonesia memiliki sikap toleransi beragama yang sangat rendah, yang rendah atau sangat rendah. Ini sampelnya diambil dari 100 universitas dari seluruh perguruan tinggi Indonesia, tapi yang merespon datanya itu kurang lebih cuma 97 universitas. Ini hasilnya. Sementara itu dari sekitar 69,83% mahasiswa tergolong memiliki sikap toleransi beragama yang sangat tinggi, Nah, 20%-nya itu punya sikap toleransi yang sangat tinggi. Kemudian dari aspek perilaku toleransi. Jadi gini, dari hasil survei ini, yang disurvei pertama adalah pemikiran. Jadi toleransi itu kan adalah sikap yang keluar. Adapun yang dalam diri sendiri itu juga ada sesuatu yang kita anggap tidak toleran, seperti tadi sikap fanatisme dan lain sebagainya.
banyak mahasiswa yang secara pemikiran, ideologi, dia tidak toleran, tapi ternyata sikapnya bisa toleran. Maka lahirlah hasil ini, sementara dari aspek perilaku toleransi beragama, menunjukkan bahwa hanya sekitar 11,22% mahasiswa Indonesia menunjukkan perilaku toleransi yang rendah. Artinya sisanya sangat bagus. Maknanya banyak mahasiswa Indonesia yang sebetulnya secara ideologi, secara keyakinan dia tidak toleran, tapi dia bisa tahan untuk tidak keluar sebagai sikap yang intoleran. Ini juga satu hal yang bagus sebetulnya, yang perlu kita miliki. Ya, kadang kita dalam kondisi tertentu melihat satu hal tertentu, lalu kita tersulut emosi kita merasa ini kayaknya ada yang salah. Nah, lalu kita bisa meredam, itu juga penting. Sebab sering terjadi sikap intoleran karena didorong oleh emosi yang tidak stabil. Nanti kita bahas. Oke. Berikutnya, ini tentang tadi 10 kota paling toleran dirilis oleh Setara Institute pada tahun 2020. Kota Bekasi masuk skor peringkat ke-10 dari ratusan kota yang disurvei. Dan saya orang Bekasi, maka saya akan katakan betul memang toleransi kita sudah baik. Sebab saya di Bekasi. Di Bekasi sudah masuk 10 tertinggi paling toleran. Nah, entah di kota-kota yang lain. Oleh karena itu, kalau ditanya bagaimana toleransi di Indonesia, karena saya tinggal di Bekasi, saya akan katakan sudah sangat baik. Tapi lagi-lagi saya katakan masih ada sikap-sikap intoleran yang muncul di Kota Bekasi. Nah, di data ini, mohon maaf ya saya lompat-lompat. Di data yang dirilis oleh PPIM UIN Jakarta, tapi saya tidak kutip, kelupaan. Di bawahnya dituliskan bahwa dari 11% ini mahasiswa yang tidak toleran, yang memiliki sikap toleransi yang rendah, itu justru mereka lahir dari perguruan tinggi agama. Justru menurut data itu, perguruan tinggi negeri dan swasta yang umum lebih baik sikap toleransinya. Justru yang agama yang malah tidak toleran. Nah, itu kita akan coba cari jawabannya. Ternyata sikap toleran dan intoleran tidak hanya berlaku pada antar agama, tapi juga seagama. Islam misalnya, kami di Islam tuh banyak aliran. Ini kadang satu aliran dengan aliran yang lain berbeda, karena tidak bisa menyikapi perbedaan, maka lahirlah sikap intoleran. Saling mengkafirkan, saling membid'ahkan, kamu sesat, saya yang benar, misalnya seperti itu. Lahirlah kemudian pertikaian seperti yang terjadi di Yaman dulu, ketika kami waktu di Yaman 2011, terjadi pertikaian antara kelompok Wahabi dengan Syiah. Sama-sama Islam, tapi saling serang karena ada perbedaan yang tidak bisa diterima. Nah, di kalangan mahasiswa, terutama mahasiswa agama, tentu dengan kondisi jiwa yang belum stabil, masih bergejolak, setiap kali mereka melihat satu perbedaan, apalagi perbedaan itu sampai membawa kepada justifikasi, kamu sesat misalnya, itu melahirkan pergolakan, melahirkan sikap intoleran. Itu kendala kenapa di perguruan tinggi agama justru sikap toleran malah lebih rendah ketimbang perguruan tinggi umum. Perguruan tinggi umum tidak terlalu ekstrim perbedaannya, paling perbedaan pandangan tentang ekonomi segala macam, itu tidak melahirkan pertikaian sampai kamu sesat, kamu neraka, tak ada kan? Sehingga hasil di perguruan tinggi umum lebih baik sikap tentang toleransinya. Nah, sekarang kita masuk kepada kendala apa yang terjadi. Maksudnya apa sih yang menyebabkan sikap intoleransi itu? Dan ini akan selalu ada kalau ini kita tidak antisipasi. Dan kita akan pelajari ini supaya kita bisa ke depan agar tidak lahir sikap intoleransi. Yang pertama, sikap intoleransi itu terjadi karena arus informasi yang tak terbendung. Ini berkenaan dengan tadi yang Krister bilang, ada yang provokatif tuh. Ini agak susah, sebab ada orang yang sebetulnya biasa aja, dia terima perbedaan, tidak terlalu menggebu-gebu soal perbedaan untuk melakukan, ya supaya mereka sama dengan kita, biasa aja sebetulnya. Tapi karena dia menerima informasi, baik itu secara video mungkin atau artikel tulisan yang membangkitkan semangat dia untuk bersikap intoleran, maka lahirlah sikap intoleran.
Padahal orangnya biasa aja. Ini karena arus informasi yang tak terbendung. Contoh, ini yang terjadi dalam intern umat Islam. Kemarin belum lama, ada satu tokoh agama, yaitu Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama, Profesor Said Agil Siraj. Beliau dalam satu ceramahnya menyampaikan bahwa tidak ada bukti dalam Al-Quran bahwa Allah itu wujud, ada. Kalimat itu secara statement betul dalam kajian ilmu ketuhanan. Tapi karena keluar dalam rekaman lalu diekspos ke publik, di mana publik belum memiliki kapasitas untuk menerima statement itu, sehingga mereka mencaci maki, profesor salah, profesor segala macam. Saya katakan, yang disampaikan profesor sudah betul. Yang salah adalah tidak semua yang dibahas dalam satu kajian bisa dikeluarkan. Di zaman sekarang ini susah kita memendung itu. Jadi memang apa yang kita ucapkan dalam media itu sangat berbahaya karena kita tidak pernah tahu siapa yang akan memotong ucapan kita lalu disebarkan. Ini yang jadi bahaya. Sebetulnya tentang arus informasi ini solusinya sudah banyak dipecahkan oleh Kementerian Informatika, mungkin Menteri Informasi ya. Itu sudah banyak mereka melakukan filterisasi terhadap konten-konten agama agar tidak lahir radikalisme, tidak lahir ekstremisme dan lain sebagainya. Sudah ada, tapi lagi-lagi masih perlu dari kita sendiri untuk memfilter diri kita. Setelah informasi yang tidak terbendung, semua orang bisa tulis apapun yang dia mau, masalahnya juga adalah di masyarakatnya minim kemampuan literasi. Kadang informasi yang disampaikan penulis membawa tendensinya kepada A, tapi orang menangkap tendensinya kepada C. Jauh. Sebab mereka tidak menguasai bagaimana cara memahami teks yang baik dan benar. Nah, dulu kami ketika di PPI Dunia, ketika masuk sebagai anggota divisi pendidikan komisi kajian, kami mengkaji tentang bagaimana cara agar generasi berikutnya memiliki kemampuan literasi yang baik. Kemampuan literasi bukan hanya sebatas memfilter apa yang dia mesti baca, tapi juga kemampuan bagaimana cara memahami teks. Jangan sampai si penulis pengen ngarahi ke A, kita nangkepnya ke C, jauh. Ini yang sering terjadi. Nah, ketika terjadi mispersepsi antara si penulis pengen ke A, ternyata si pembaca nangkepnya ke C, lalu kemudian terjadi satu gesekan yang sensitif, misal ya, ditangkap oleh orang yang tingkat emosionalnya tidak stabil, inilah yang terjadi kemudian muncullah gejolak untuk melakukan sikap intoleran, caci maki keluar. Itu harusnya kayak gitu. Informasi tidak terbendung, kitanya minim literasi, emosi tidak stabil, lahirlah sikap mudah justifikasi, itu salah, itu sesat. Yang lebih parah lagi kalau sudah melahirkan aktivitas seperti merusak, dia datang demonstrasi segala macam, itu yang kacau. Ini akar masalahnya di sini. Di informasi tak terbendung, ditangkap oleh orang yang minim literasi, emosi tidak stabil, lahir justifikasi, apalagi sampai melahirkan tindakan-tindakan yang anarkis. Itu kendala kita. Dan itu sangat mungkin terjadi pada siapapun. Tidak pada hanya orang orang-orang kalangan masyarakat bawah, bisa juga pada kalangan atas, mereka terkontaminasi dengan informasi yang masuk, kemudian emosi saat itu sedang tidak stabil, lahirlah kemudian sikap ingin berontak. Tidak juga terjadi hanya pada mahasiswa misalnya, bisa jadi terjadi pada dosen. Ada dosen-dosen yang kemudian bersikap intoleran. Dulu sempat kejadian di mana sekolah itu wajib diharuskan memakai jilbab misalnya. Siapa yang menerapkan kewajiban itu? Tentulah pimpinan sekolah. Sampai dipanggil waktu itu. Kalau nggak salah di Sumatera Barat atau Sumatera mana itu. Itu lahir karena mereka mispersepsi terhadap informasi lalu ditangkap dengan kondisi yang tidak stabil. Ini kendala kita. Oleh sebab itu, solusi-solusi yang ingin kita hadirkan adalah pertama, lakukan filter terhadap informasi. Mudah-mudahan di antara kalian nanti mahasiswa menjabat sebagai pimpinan tinggi di Kementerian Informasi,
tolong ini dipertegas lagi untuk menyortir konten-konten yang bisa tersebar, baik itu secara digital maupun secara cetak di buku-buku pelajaran. Itu mesti dikontrol dengan baik. Kalau tidak, maka nanti arus di bawahnya akan sangat deras. Dan sejauh ini memang sudah baik pemerintah, sudah berusaha. Tapi lagi-lagi belum cukup baik, belum cukup kuat. Nah, kemudian filterasi ini mesti dilakukan, tidak cukup hanya dilakukan di hulu saja, tapi juga di hilir. Kita sebagai orang tua, ya, mungkin nanti kalian jadi orang tua, dan juga para dosen, para guru, itu mesti memfilter. Maka kalau saya kepada mahasiswa, justru saya lebih senang kalau saya dengan mahasiswa itu bertukar Instagram misalnya, bertukar Facebook, kita berkawan di Facebook. Sebab dengan seperti itu saya jadi bisa tahu apa aktivitas mereka. Kan remaja sekarang itu pasti aktivitasnya bikin story kan. Semua aktivitas dia pasti di storyin. Sehingga kalau ada hal-hal yang sekiranya membawa kepada nanti akan melahirkan sikap intoleran, kita bisa kasih advice. Contoh kemarin terjadi. Ini lagi-lagi sikap intoleransi, tapi masih dalam ranah dalam agama Islam. Apalagi kalau sudah keluar itu lebih berat lagi. Kemarin terjadi satu pembahasan yang sangat menurut saya agak terlalu mengada-ngada. Jadi ada satu artikel di Instagram, satu postingan itu mereka membahas tentang, mohon maaf ini agak sedikit ini, tapi ini fakta dari kemarin, membahas tentang hukum menggunakan bra, BH. Mereka membahas hukum itu. Katanya perempuan itu dilarang menggunakan bra atau BH di depan laki-laki yang bukan mahram, di laki-laki yang lain. Bagi saya ini ngaco. Iya, kenapa sampai bisa berpikir seperti itu? Ternyata si penulis artikel itu mengambil dari satu fatwa dari Saudi berbahasa Arab, entah mungkin fatwanya salah dari sananya, atau si penulisnya salah paham terhadap teks itu. Sangat mungkin. Kemudian saya bikin story di Instagram, saya kasih komentar saya tentang postingan itu, saya luruskan pandangan itu, lalu ada kawan yang bertanya, Mi, ngapain ngurusin kayak gituan? Itu mah orang bodoh lah bahasanya. Ngapain ngurus orang bodoh? Saya bilang, saya bukan ngurusin dia, tapi saya memprotek orang-orang sekitar saya. Saya nggak tahu orang-orang sekitar saya nanti akan baca itu atau tidak. Ketika dia baca itu, tanpa saya kasih proteksi, ini loh pahaman yang benar, saya khawatir dia akan kebawa dengan teks itu. Sehingga yang saya lakukan adalah saya kasih pandangan yang benar terhadap teks itu, ini loh yang seperti ini yang benar, itu salah. Tujuannya bukan untuk saya serang dia, saya nggak kenal dia siapa, saya tak tahu dia siapa, tapi saya bertujuan memproteksi sekitar saya. Teman-teman saya, kawan-kawan saya, saudara-saudara saya proteksi semua. Agar mereka tidak salah tangkap terhadap teks yang beredar secara liar itu. Itulah yang kita sebut sebagai filter terhadap informasi. Ini tugas-tugas para dosen, para akademisi, para guru, dan para orang tua yang paling dekat dengan anaknya. Itu yang pertama, supaya tidak lahir sikap intoleran. Berikutnya kemudian, meningkatkan kemampuan literasi. Tadi sudah saya singgung bahwa kemampuan literasi, pertama, dia mesti memfilter sumber mana yang bisa dipercaya. Seringkali sikap intoleran muncul karena ada broadcast nggak jelas sampai ke grup keluarga. Ya Allah, ini sering terjadi. Misal tentang politik, tadi seperti singgung oleh Presiden kan, itu kalau masuk ke grup keluarga lalu diterima oleh orang tua, wah itu kacau. Mereka akan tanggap ini sebagai sebuah kebenaran, padahal hoax. Nggak benar beritanya, berita tahun kapan, dikait-kaitkan dengan sekarang, karena mereka tidak tahu mana yang bisa dijadikan pegangan untuk kita terima informasi. Apalagi sekarang, kita tahu bahwa media mainstream itu sudah dikuasai oleh orang-orang tertentu. Maka kita, generasi muda, kalian semua, para mahasiswa, semuanya mesti betul-betul tahu mana informasi terpercaya, mana yang disetting oleh orang-orang tertentu untuk membawa agenda-agenda tertentu. Itu bahaya. Itu yang pertama dalam literasi. Kedua, setelah kita bisa memilih sumber informasi yang kita terima, kitanya pun mesti punya kemampuan literasi. Bagaimana cara memahami teks yang baik. Seperti tadi kisahnya, saya ceritakan tentang BH itu, kan ngaco, ya Allah. Itu ngaco luar biasa. Dan anehnya banyak yang nge-share, setuju. Apa saya bilang? Ini kenapa sih? Ya, kita mesti bisa membaca satu teks sambil kita berpikir kritis.
kok kayak gini ya? Masa sih seperti ini? Harus seperti itu. Supaya kita tahu apa motif dari si penulis ketika dia menyampaikan itu. Betulkah itu sebuah kebenaran yang disampaikan, atau jangan-jangan dia punya motif lain? Dia ingin membawa pikiran kita, dia ingin mempropaganda kita agar kita ikut kepada pemikiran dia. Itu bahaya. Terutama kalau berkaitan dengan ekstremisme. Wah, kalau kita langsung baca letterluck begitu langsung kita terima, dikit-dikit kita jihad, perang. Sering terjadi. Kemarin ada perempuan yang kantor polisi itu kan. Banyak itu terjadi tentang pengeboman, itu karena mereka menangkap apa yang sampai kepada dia tanpa dicerna dengan baik. Kemampuan literasi mereka sangat rendah. Apa kata gurunya? Ya, saya ikut. Apa kata pemimpinnya? Ya, saya ikut. Saya Muslim. Saya tidak setuju dengan demonstrasi. Bukan saya katakan demonstrasi tidak boleh. Tak. Ini pola pikir. Saya ingin ajak teman-teman agar bisa memiliki critical thinking seperti ini. Misal, kasus yang terjadi kepada kawan-kawan Muslim, saya sebut nama kelompok di FPI dulu. Saya tidak ada masalah dengan mereka, hanya saya tidak setuju dengan cara mereka. Saya katakan, kalau teman-teman dari FPI ingin agar ketentuan atau kebijakan-kebijakan pemerintah mengambil langkah yang pro terhadap umat Islam, caranya jangan demo mulu. Kalau demo mulu mah nggak nyampe-nyampe, masuklah ke parlemen, bikin partai, rebut kursi, di sanalah kemudian diskusi-diskusi tentang kebijakan digojlok. Ya enggak? Kalau kita di luar terus, nggak nyampe-nyampe nih. Nggak nyampe-nyampe aspirasi kita. Nah, kebanyakan mereka yang kemudian demo itu karena mereka apa kata gurunya, apa kata pemimpinnya, oh ya kita berangkat, oh ya kita jihad, kita bela Islam. Betul, kita wajib membela, memang. Tapi kita mesti punya ide-ide yang lebih elegan. Bagaimana kita bisa memperjuangkan hak-hak kita dan sebagainya. Jadi lagi-lagi kita mesti punya kemampuan literasi agar kita tidak terbawa kepada sikap intoleran. Itu intinya sebetulnya. Yang kemudian berikutnya adalah meningkatkan kemampuan mengontrol emosi. Ini yang susah. Sikap intoleransi itu bisa terjadi kepada siapapun kalau dia saat itu sedang punya emosi tidak stabil. Seperti tadi sudah Kristen katakan, mungkin ada urusan keluarga di rumah sedang kacau, lalu datang isu provokatif, dia terbawa ke makan, akhirnya lahir sikap intoleransi. Itulah yang mesti kita kuasai ke depan. Kalau kita bisa melakukan semua ini, paling tidak kita jaga diri kita agar tidak lahir sikap intoleran dari diri kita. Kemudian kita protek orang sekitar kita. Dan kita spread ide ini kepada seluruh mahasiswa di Indonesia. Kalau mereka semua punya ide seperti ini, masing-masing memproteksi diri dan lingkungannya. Jadi circle-nya makin lebar, makin lebar, makin lebar, makin lebar. Begitulah cara untuk meredam sikap intoleransi. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan seperti ini bisa dibawa terus idenya sampai masa-masa yang akan datang. Jangan pernah berhenti belajar, terutama tentang tadi informasi, literasi dan sebagainya, itu sangat penting karena pengalaman yang saya temukan, orang-orang intoleransi itu terjadi karena dia salah tangkap atau salah persepsi terhadap satu isu tertentu. Sudah habis masa saya atau masih ada lagi? Sudah, Pak. Oke, kalau gitu cukup. Nanti kita diskusi dalam masa yang berikutnya. Saya kembalikan kepada moderator Ibu Afi. Terima kasih. Baik, terima kasih.